Pelatih Irak mulai cyber ke Shin Tae-yong dan bandingkan kualitas timnas Indonesia dengan Vietnam. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh cedera parah hingga kaki berdarah, pelatih KV Mechelen, Anda bisa lihat tulangnya. Ketua PSSI tegaskan promosi degradasi Liga 1 tetap 3 tim. Pelatih Irak mulai cyber ke Shin Tae-yong dan bandingkan kualitas timnas Indonesia dengan Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dalam 2 laga penting di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Pelatih Irak, Jesus Casas, bahkan terang-terangan menganggap Indonesia sebelah mata. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak dan Indonesia tergabung dalam grup D bersama Filipina dan Vietnam. Sementara di Piala Asia, kedua tim tergabung di grup F bersama Jepang dan Vietnam. Casas mengatakan bahwa Jepang adalah tim terberat di grup F Piala Asia. Sementara Vietnam dan Irak setara. Jepang adalah favorit di grup kami sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya, kata Casas. Kami akan mulai melawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, lanjutnya. Pernyataan Casas tersebut tentu menjadi tamparan keras bagi timnas Indonesia. Sebab dalam catatan pertemuan kedua negara, Indonesia sama sekali belum pernah menang dari Irak. Skuad Garuda dan Irak sudah pernah bertemu sebanyak 6 kali. Dalam 6 pertemuan itu, Garuda amat inferior. Tim Merah Putih tidak pernah sekalipun menang atas skuad dari negeri 1001 malam itu. Rinciannya, timnas Indonesia menelan 5 kali kekalahan dan 1 kali imbang. Timnas Indonesia tentu harus bekerja keras untuk meraih hasil positif melawan Irak. Jika gagal, maka peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya akan semakin berat. Belum ada satupun pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia mengatasi Irak. Bisakah Shin Tae-yong mencetak rekor baru dengan mengalahkan Irak? Shin Tae-yong sendiri nampak amat berambisi mencetak rekor itu. Tak tanggung-tanggung pelatih yang pernah menangani Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengutus 2 tim analisis untuk berangkat ke Irak. Kim Jong-jin dan Ferry Patriadi melakukan tugasnya kala Irak bertandang ke markas Yordania Amman International Stadium Selasa dalam kurung 17 Oktober 2023 lalu. Tim calon lawan kita sudah terpantau termasuk Irak yang kita mengirim tim analis. Kalau Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF, ya, kata asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Shin Tae-yong sendiri mengaku tak gentar menghadapi misi sulit menghadapi Irak. Bahkan pelatih berusia 53 tahun itu memberikan sinyal bahwa timnas Indonesia akan tampil dengan permainan terbuka. Kini menarik untuk menanti kejutan apa yang akan disiapkan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda kala menghadapi Irak pada 16 November mendatang di Basra International Stadium. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh cedera parah hingga kaki berdarah, pelatih KV Mechelen, Anda bisa lihat tulangnya. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh mengalami cedera parah saat membela klubnya, KV Mechelen, pada Sabtu 28 Oktober 2023. Cedera tersebut membuatnya terancam tidak bisa membela timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh mengalami cedera horor saat laga melawan Cercle Brugge. Cedera tersebut terjadi pada menit ke-45+1 ketika Sandy Walsh berduel dengan pemain lawan. Sandy Walsh mendapatkan hantaman keras di pergelangan kaki kirinya hingga kakinya berdarah. Cedera tersebut membuat Sandy Walsh harus ditarik keluar lapangan dan diganti oleh pemain lain. KV Mechelen sendiri kalah 0-2 dari Cercle Brugge. Pelatih KV Mechelen Steven Defour mengatakan bahwa cedera Sandy Walsh sangat serius. Bahkan Defour mengatakan bahwa tulang kaki Sandy Walsh sampai terlihat. Mungkin untuk beberapa waktu, manajemen pertandingan perlu mempertimbangkan ini ketika melihat gambarnya, kata Defour. Mungkin ini tidak disengaja, tetapi benturan itu terjadi dan Anda bisa melihat tulang Sandy Walsh, tegasnya. Cedera Sandy Walsh tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 pertandingan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November 2023. Dengan cederanya Sandy Walsh, timnas Indonesia akan kehilangan salah satu pemain andalannya. Sandy Walsh merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih belum memberikan komentar terkait cedera Sandy Walsh.
Namun Sintayong tentu akan mencari pengganti Sandy Walsh jika cederanya parah. Ketua PSSI tegaskan promosi degradasi Liga 1 tetap 3 tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan aturan promosi dan degradasi di Liga 1 tidak berubah. Ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa akan terjadi perubahan slot degradasi musim depan menjadi hanya 1 tim. Erick menegaskan regulasi soal kompetensi adalah hal yang tak bisa ditawar-menawar karena sesuai dengan keputusan Kongres. PSSI tegas berpegang pada ketentuan yang berlaku bahwa promosi dan degradasi adalah 3 tim, tak ada tawar-menawar soal itu, kata Erick menegaskan dalam keterangan persnya, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut Erick, semangat PSSI selaras dengan prinsip FIFA soal fair play. Sejak awal Liga, lanjut Erick, ketentuannya sudah ditetapkan soal jumlah yang akan promosi dan degradasi. Menurutnya, sesuai dengan semangat fair play, ketentuan itu harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Tidak ada perubahan di tengah jalan, PSSI tidak menoleransi dan jelas menolak isu itu karena tidak sesuai dengan semangat fair play, ujar Erick. Dengan sistem kompetisi yang konsisten, Erick optimistis kompetisi Liga 1 musim ini akan semakin mendorong perkembangan sepak bola nasional. Erick pun mengapresiasi seluruh tim maupun supporter yang mendukung terciptanya kompetisi yang konsisten soal regulasi. Kompetisi yang teratur dan sehat akan melahirkan timnas yang sehat. Selain itu, sistem kompetisi yang berputar secara konsisten juga akan memberi kepastian dari sisi bisnis. Karena itu, kami semua sepakat menjaga sistem kompetisi yang telah disepakati dalam Kongres, ujarnya. Konsistensi ini penting untuk dijaga, bukan justru diubah-ubah yang justru akan tidak baik bagi citra dan stabilitas kompetisi itu sendiri, ujar Erick. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian pada kolom komentar.